Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fatma Najma Melati, mahasiswi kelas C2 Prodi PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum materi penting dalam mata kuliah Ushul Fiqih yang diampu oleh Bapak dosen Munir Azhari. Sekaligus saya juga mau memberikan sedikit refleksi saya, my own reflection about this lesson. Jadi apa saja yang akan kita bahas? Ada 4 poin utama yang akan kita bahas. Yang pertama, hukum syara, kemudian sumber hukum, metode istinbat, dan ijtihad. Mari kita mulai dari yang pertama. Check it out. Pertama, hukum syara. Apa sih hukum syara itu? Singkatnya, hukum syara adalah ketentuan Allah yang mengatur seluruh aspek hidup kita, baik ibadah maupun hubungan sosial. Hukum ini terbagi menjadi 2. Ada hukum taklifi, yaitu hukum yang berisi perintah, larangan, atau pilihan, seperti yang kita tahu semuanya. Ada wajib atau ijab, ada mandub atau nadab atau sunnah, kemudian ada tahrim atau haram, kemudian ada karohah atau makruh, dan yang terakhir ada ibahah atau mubah. Kita tahu semua ya tentang hukum-hukum tersebut. Nah, ini masuk kepada pengelompokan hukum taklif. Kemudian ada hukum wad'i atau pengelompokan yang kedua, yaitu hal-hal yang menjadi sebab atau syarat berlakunya hukum itu. Contohnya, terbenamnya matahari menjadi sebab wajibnya sholat maghrib, atau wudhu yang menjadi syarat sahnya sholat. Jadi ini adalah hukum wad'i atau hukum yang menjadi sebab terjadinya kewajiban atau hukum tersebut terjadi. Intinya pilar hukum ini ada 3. Dari tadi yang hukum taklifi dan wad'i ada 3 pilar utama. Yang pertama hakim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini hakim atau pembuat hukum tersebut adalah the one and only Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada mahkum fih atau perbuatan kita semuanya, perbuatan manusia. Dan yang terakhir ada mahkum alaih atau subjek hukum atau mukallaf. Kemudian dari mana kita mengambil hukum-hukum tersebut? Kita mengambil hukum-hukum tadi itu dari mana? Kita masuk ke poin kedua, yaitu sumber hukum Islam. Para ulama membaginya menjadi 2 kelompok. Ada sumber yang disepakati atau muttafaq alaih, yaitu Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma atau kesepakatan para ulama, dan qiyas. Nah, dari hukum yang disepakati pasti ada kebalikannya atau yang tidak disepakati atau kita sebut mukhtalaf. Apa saja? Seperti istihsan, maslahah mursalah, kemudian syar'u man qablana, uraf, ada saddu dari'ah, istishab, banyak sekali. Ini menunjukkan ya betapa kayanya referensi hukum dalam Islam untuk menjawab berbagai persoalan. Masya Allah sekali kan. Nah, kemudian poin ketiga, ada metode istinbat. Nah, kalau tadi sudah kita membahas tentang hukum-hukumnya, kemudian dari mana hukum itu berasal, dari mana kita bisa mengambil hukum-hukum tersebut gitu. Kemudian ini yang ketiga adalah istinbat atau bahasanya ini seperti alat bedahnya atau pisau analisis dari sebelum tadi itu. Istinbat ini apa? Ini adalah upaya untuk mengeluarkan makna hukum yang tersembunyi dari dalil-dalil yang ada. Kan nggak cukup kalau kita hanya tahu di mana nih hukumnya diambil begitu. Oh, ini dari Al-Quran. Nah, kita juga perlu tahu bagaimana kita memahami makna tersebut dengan benar atau mengeluarkan makna tersebut. Caranya bagaimana? Para ulama menggunakan pendekatan kebahasaan atau menggunakan balaghah, seperti memahami bentuk perintah, misalnya contoh amar, yang biasanya amar ini menunjukkan suatu obligation atau kewajiban, atau nahi atau larangan yang menunjukkan keharaman. Nah, apabila ada hal lain atau misal dalil lain yang
mengandung tersebut tapi meniadakan atas hukum awalnya, yang misalnya amr ini biasanya wajib, nah ini pasti haram gitu. Tapi misalnya ada hal lain yang kemudian membelokkan hukum tersebut, nah itu bisa menjadi sebuah acuan atau hukum baru begitu. Jadi maksudnya tidak melulu amr itu bisa menjadi kewajiban dan nahi ini menjadi haram, karena pasti mungkin ada dalil di sana yang bisa menunjukkan hukum lainnya begitu. Jadi ini contoh dari istinbat. Kita harus benar-benar betul-betul memahami makna dari dalil-dalil tersebut begitu. Jadi tapi juga selain dengan pendekatan maqasid syariah, ya kita juga melihat tujuan di balik syariat itu untuk melindungi din, agama, atau jiwa, atau akal, kemudian nasab dan mal begitu. Ini adalah hal-hal tujuan dibalik mengapa kok harus sampai benar-benar memahami hal-hal tersebut, kebahasaan atau apapun itu, istinbat ini begitu. Inilah tujuan dibalik itu semua. Kita harus benar-benar menjaga original dari sebuah hukum Islam gitu. Kemudian yang terakhir, poin keempat adalah ijtihad. Bagaimana jika ada masalah baru? Bagaimana apabila ada banyak persoalan-persoalan yang kita tidak bisa temukan secara spesifik hukum dan jawabannya di Al-Quran maupun Sunnah maupun hukum-hukum tadi yang disepakati terutama. Nah, disinilah peran ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh para ahli atau mujtahid untuk menemukan hukum baru. Tapi perlu diingat untuk teman-teman semua bahwasannya ijtihad ini adalah ranah khusus. Ya, tujuannya ini agar hukum Islam tetap relevan dan bisa menjawab tantangan zaman. Maksudnya di ranah khusus ini adalah tidak boleh dilakukan sembarang orang. Harus oleh mereka yang memenuhi syarat keilmuan yang ketat. Ya. Ini sudah banyak dibahas. Begitu. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan refleksi saya, my own reflection. As long I study this lesson usul fikih, mata kuliah ini menyadarkan saya bahwa hukum Islam itu tidak kaku. Kemudian usul fikih mengajarkan kita logika dan metode berpikir di balik sebuah hukum. Terima kasih, dengan memahaminya kita jadi lebih toleran tentu terhadap perbedaan pendapat, karena kita tahu bahwa satu dalil ini bisa menghasilkan pemahaman yang berbeda jika dilihat dari sudut pandang atau perspektif istinbat yang berbeda. Islam ini benar-benar agama yang rahmatan lil alamin, luas dan solutif. Insyaallah. Shalli ala sayyidina Muhammad. Sekian penjelasan dari saya untuk memenuhi tugas UAS semester 3 kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.